Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu konten yang pernah saya upload adalah ceramah Adnaker KBRI, ngopi di Ahsa, jangan gunakan visa ziarah untuk bekerja, gunakan cara yang prosedural. Video ini mendapat respon yang cukup banyak dan beragam, di antaranya juga pertanyaan. Sebanyak 118 komen yang sudah masuk di sini atau yang tertulis. Yang pertama di antaranya ini yang terbaru. Assalamualaikum Pak, saya sudah kerja 5 bulan visa ziarah di Riyadh. Saya pas di Indo tidak tahu visa ziarah karena saya non dan kata sponsor saya resmi. Saya tahu saya visa ziarah dari majikan saya. Dan sampai sekarang saya belum dibuatkan igoma. Kata majikan saya, igoma lagi susah. Terus jika saya sampai pulang belum dibikinkan igoma, bagaimana? Nah, ini jawabannya dari Abu Fahri Channel. Waalaikumsalam. Apakah masa ziarahnya sudah lewat atau first year? Harus pulang ke Indonesia sebelum masa berlaku visa berakhir. Dari informasi Mbak Mira Pertiwi ini ada tampak penipuan karena dia menyatakan atau bercerita bahwa kata sponsor saya resmi. Dia tahunya bahwa visa itu adalah visa ziarah dari majikannya, bukan visa untuk bekerja. Selanjutnya kita lanjut ke komentar dari Anita Channel. Assalamualaikum Pak, saya kerja di HL pakai visa ziarah. Saya tidak tahu kalau saya pakai visa ziarah. Dan saya sudah 6 bulan tapi majikan tidak bikin igoma. Sisa 6 bulan lagi saya mau berhenti kerja 1 tahun saja. Bagaimana caranya saya pulang ke Indonesia nanti? Bagaimana kita jawabannya? Nah, ini jawabannya yang lebih kompeten adalah pihak KJRI atau KBRI. Kalau di HL itu masuk wilayah kerjanya KBRI Riyadh. Tapi saya akan coba jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kalau memang sudah tidak dibuatkan igoma, kemudian mau pulang, padahal itu visa ziarah, mau nggak mau majikan harus bertanggung jawab, termasuk membayar denda keterlambatan pulang atau karena masa berlaku visa ziarahnya telah habis, maka itu akan kena denda atau dibuatkan igoma sehingga bisa diproses selanjutnya seperti untuk bekerja atau kembali pulang ke tanah air. Kira-kira itu ya jawabannya. Mungkin ada masukan yang lain, saya persilahkan, tapi setidaknya ini perspektif atau pendapat saya. Seperti ini. Reply. Pertanyaan selanjutnya atau komentar ya ini. Tapi sebenarnya banyak pertanyaan sih. Dari Hairudi Irwan. Malam Pak, bagaimana alur proses perpanjangan paspor jika memakai visa ziarah tetapi untuk igoma sudah dibuatkan? Terima kasih. Ini sudah pernah dijawab. Langsung ke KBRI, bawa paspor lama, fotokopi igoma dan identitas atau KTP kafil. Dia masih merespon, terima kasih Pak sudah dibalas. Untuk perpanjangannya akan dipersulit atau tidak, atau apa tidak gitu ya. Soalnya saya pernah dengar kalau di paspor tertera visa ziarah tidak bisa diperpanjang. Terima kasih. Ya, yang pasti akan ditanya sama KBRI ya kontrak kerjanya. Ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pak, saya minta tolong, saya di sini sudah 4 bulan, saya ingin pulang. Bagaimana caranya? Saya kan dibikinin pakai visa ziarah sama sponsor saya. Saya kan tidak tahu apa artinya visa ziarah. Saya minta tolong Pak, bagaimana caranya untuk pulang? Ya, kalau penjelasan visa ziarah itu kan sudah dijelaskan ya sama Pak Suseno di video ini, bisa ditonton. Untuk visa ziarah, untuk penjelasan visa ziarah, silakan tonton videonya
sampai tuntas. Nanti ada penjelasannya di sana lebih jelas. Adapun untuk pulang, sebaiknya sih memang menghubungi KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah. Artinya konsultasi, atau mungkin kalau bisa dibantu alhamdulillah sama pemerintah kita, KBRI atau KJRI. Kalau memang bisa diproses oleh majikannya, ya alhamdulillah. Misalnya dibuatkan igomahnya atau menyelesaikan aturan, menyelesaikan misalnya kalau ada denda karena dia lewat masa berlaku visa ziarahnya, dibayar dulu kemudian diproses pulang oleh majikan. Atau yang jelas majikan harus bertanggung jawab. Jadi kalau saya mungkin ya jawabannya sebaiknya menghubungi KBRI Riyadh atau KJRI Jeddah untuk berkonsultasi lebih lanjut dan lebih jelas, karena mereka yang lebih mengetahui dan mengerti. Pertanyaan selanjutnya atau komen ya. Benar banget Pak, seharusnya teliti sebelum berangkat. Nah ini komentar nih, nggak bertanya. Saya sendiri waktu mau berangkat memang gampangan, akhirnya menyesal salah sampai. Baru tahu paham sepenuhnya visa ziarah itu sudah sampai sini. Semoga Allah selalu melindungi saya, amin. Tuh kan. Ya ini kasusnya banyak sekali ya. Ternyata banyak teman-teman PMI kita yang berangkat ke Arab Saudi ini, ada yang tidak tahu, tidak paham menggunakan visa apa. Yang penting berangkat dulu. Tahu-taunya visa ziarah dan bukan atau tidak diperkenankan untuk bekerja. Akhirnya di sini di Saudi tidak ada perlindungan dan bingung ketika ingin memperpanjang masa berlaku tinggal di sininya, tidak punya izinnya dan seterusnya. Assalamualaikum WRWB. Jeddah hadir Pak setelah 5 bulan berjalan, datang dengan visa ziarah. Apakah masih bisa untuk dirubah menjadi visa kerja? Terima kasih sebelumnya Bapak Dubes di Riyadh. Wah, saya bukan Bapak Dubes ya. Saya jawab nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tergantung kepada majikan yang mempunyai kewenangan untuk merubah visa ziarah menjadi ekspatriat atau mukim, atau maksudnya membuat igomah di Arab Saudi dengan mengantongi igomah yang memiliki izin kerja. Jadi kalau kasus ini seandainya majikan mau merubah atau membuatkan igomah, itu lebih baik sehingga kita bisa dapat bekerja resmi. Ataupun kalau mau dipulangkan, memang kalau sudah lewat masa visa ziarahnya telah habis masa berlakunya, maka mau nggak mau harus diselesaikan secara prosedural, dan itu majikan yang punya wewenang atau peran yang bertanggung jawab. Dari Indonesia, Gesia, maaf Pak, saya mau tanya cirinya visa ziarah sama visa kerja apa? Terus cara ngebedahinnya bagaimana? Saya mau berangkat ke Arab Saudi. Ya gampang ya sebenarnya. Ada tulisannya di lembar visanya. Ya di visa itu yang ditempel di paspor kita itu ada tulisannya. Di situ ada beberapa keterangan, nama visa apa, kemudian boleh nggak bekerja atau tidak, itu tertulis. Dan kalau kerja pasti ada kontrak kerjanya dong. Masa nggak ada kontrak kerjanya? Pastinya kita tanda tangan juga sebelum berangkat kan. Bang, dari Story of Moon, Bang, kalau visa ziarah terus kita kabur, kita bisa pulang tidak? Tapi kita dibuatkan igomah, gimana caranya pulang ke Indo? Mohon pencerahan. Saudara saya kabur di Riyadh, mau pulang, gimana caranya pencerahan? Wah, ini saya juga belum jawab ya, udah 10 hari yang lalu. Jawaban saya, silakan lapor ke KBRI Riyadh. Ya, apalagi gimana lagi? Kecuali kalau ada LSM atau Ormas yang siap membantu prosesnya, bisa dilihat di video saya yang lainnya sebenarnya untuk tema yang terkait dengan LSM atau Ormas. Dari Yatna, saya baru 5 bulan di sini Pak. Dengar sih katanya visa ziarah juga udah 5 bulan di sini nggak dibikinin igomah. Terus gaji saya murah. Janji agen ya. Pas di Indo 1.200, tapi pas di sini cuma dapat 1.000. Soalnya saya jadi kurang tahu juga masalah kerja di sini dan resikonya. Aduh, ini lagi-lagi adukan. Nah, ini ada yang respon ya, adukan lagi ke BPMI. Aduan yang seperti apa yang ditanggapi? Mungkinkah saya mengadu ke KBRI misalnya, apakah akan ditanggapi? Kalau ke KBRI nggak bisa, kalau rata-rata 1.000 apa beli sendiri dibohongi bla 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 bla. Ya ini soal gaji, ternyata ada saran untuk mengadukannya ke BP2MI. Apa itu? Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta. Dan dia juga Darsuci Wiryadi bertanya, saya bekerja di Saudi dengan visa ziarah, saya berbahaya sudah di sini.
tahu berbahaya sudah di sini. Ya Allah, semoga saya bisa pulang di sini 6 bulan. Bisa pulang, majikan mau mulangin dengan gampang, amin. Jawabannya saya, ya amin aja, kita doakan ya. Mas, apa benar peraturan baru kalau visa ziarah nggak bisa susah dibikin iqomah? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa dibuatkan sejak bulan Ramadan lalu. Ya, ini ada beberapa informasi sejak Ramadan ini untuk pembuatan iqomah dari visa ziarah, transfer seperti itu. Ada kabar tidak bisa, tapi saya belum tahu pasti bagaimana regulasi yang sebenarnya. Ini banyak sekali komentarnya, dan inilah fenomena kenyataan fakta bahwa memang kalau dihitung-hitung jumlah orang yang bekerja warga negara kita ke sini untuk bekerja di Arab Saudi tidak bisa dipungkiri sangat banyak yang menggunakan visa ziarah. Salah satu peran yang membuat mereka berangkat ke sini dengan visa ziarah itu adalah penipuan yang dilakukan oleh sponsor. Orang-orang kita juga, mereka mengatakan resmi bisa bekerja, ternyata menggunakan visa ziarah. Selain itu juga ada yang memang sengaja, mereka tahu, teman-teman kita tahu itu visa ziarah, tapi karena butuh ingin bekerja, ya nekat, bondo nekat. Padahal seringkali KBRI, pemerintah kita, mengingatkan bahwa visa ziarah ini tidak bisa digunakan untuk bekerja, dan dia punya waktu yang terbatas untuk tinggal di Arab Saudi. Ini sangat banyak ya, kalau saya baca semuanya bisa 1 jam lebih. Silahkan saja tonton lebih baiknya video ini. Ini video yang cukup bermanfaat dan banyak dagingnya. Pak Susiano Hadi, Atas Tenaga Kerja KBRI. Di sini dijelaskan banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait dengan visa ziarah dan solusinya tentunya. Sekaligus beliau juga menjelaskan bagaimana aturan regulasi yang ada di Arab Saudi saat ini. Selamat menonton ya, alamatnya di Abu Fahri Channel. Sampai berjumpa di lain waktu. Pemerintah Saudi Sekian. diawasi